Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Fizi. Saya dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan dengan NIM 16092420096. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Fakih Sultan yang bertemakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memegang peran penting dalam kehidupan bangsa, berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan ini tidak hanya tercantum dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang terlahir dari Sumpah Pemuda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara detail kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, serta implikasi dari kedua peran tersebut. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah ditetapkan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara bersatu untuk mendeklarasikan tekad untuk menjadi satu bangsa dengan bahasa persatuan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat pemersatu bangsa, menghubungkan berbagai suku budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia menjadi wadah bagi berbagai budaya di Indonesia, membantu melestarikan dan mengembangkan budaya nasional. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di Indonesia, memungkinkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara resmi di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Hal ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua kegiatan resmi negara seperti pemerintahan, peradilan, dan diplomasi. Yang kedua, sebagai bahasa hukum. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam pembuatan dan penerapan hukum di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar bangsa. Bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Terus poin selanjutnya yakni implikasi kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki beberapa implikasi penting. Yang pertama, meningkatkan rasa nasionalisme. Penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dapat memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan di kalangan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan budaya. Bahasa Indonesia menjadi wadah bagi pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan.
Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan memungkinkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Yang keempat, penguatan identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional dan pemersatu bangsa Indonesia. Untuk kesimpulannya yakni kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan hal yang sangat penting bagi bahasa Indonesia. Peran tersebut tidak hanya tercantum dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang terlahir dari Sumpah Pemuda melalui penggunaan bahasa Indonesia yang aktif dan tepat. Kita dapat memperkuat rasa nasionalisme, mengembangkan budaya, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat identitas nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.